ulama ini itu kan juga beda-beda. Kebenaran itu mutlak milik Allah. Kebenaran mutlak milik Allah. Jadi kenapa kalau misalkan sekarang ada seseorang yang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah, sedangkan kebenaran mutlak milik Allah, terus kalian membantahnya? Saya nggak merasa diri saya benar, tapi kebenaran itu mutlak milik Allah. Kok bisa yakin? Karena udah menjaminnya. Karena Nabi sudah sebelum beliau wafat bakal ada al-mubasyirat, karena nabinya sudah tidak ada lagi. Untuk menyatukan umat yang berselisih ini, untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, tidak ada nabi lagi, tidak ada wahyu lagi. Terus orang yang bermimpi bertemu Nabi sendiri yang udah ngasih garansi, itu pasti benar. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Sedangkan mimpi aja ada 3. Cuma ada 3 klasifikasinya. Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, sama mimpi sekedar bunga tidur. Kalau mimpi dari Allah, otomatis sesuatu hal mimpi yang baik. Dan mimpi itu terus berlanjut. Mimpi itu tidak berhenti sampai di situ, tapi terus nyambung. Dan di situ, di mimpi itu ada pesan, peringatan untuk umat. Terus saja begini bang, memang sudah lumrahnya kalau mau buat kebaikan pasti ada yang menentang. Iya, masalahnya di akhir zaman ini memang seperti itu. Kalau dulu Rasulullah itu mendapatkan gelar Nabi, Rasul yang menentang itu kaum Quraisy, tapi sekarang ada seseorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah melalui al-mubasyirat yang menentang umat muslimnya itu sendiri. Kayak sekelas Nabi aja ditentang, mau dibunuh, kalau dihina juga makanan sehari-hari. Apalah saya yang sekedar cuma manusia biasa, manusia yang lemah, manusia yang tidak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan Allah. Gak tahu pusing. Kalau yang ngomong itu Nabi gimana dong? Makanya tujuannya orang umat Muslim untuk bertabayun, untuk mendengarkan pesannya semuanya satu demi satu, ya untuk mengetahui siapa dia, salah satunya. Tapi tujuan kita bukan ini. Tujuan kita menyampaikan pesan utama yang pentingnya tentang kenapa umat Muslim sekarang nggak Allah tolong, Allah biarkan umat Muslim sekarang terus terpuruk dalam kegelapan, ya karena banyak umat Muslim sekarang tidak menyadari kalau dia melakukan kesyirikan. Itu aja fokusnya. Bonita Kejora, saya saya yakin 1000% dengan Muhammad Qasim. Kenapa yakin? Kenapa yakinnya tadi Ibu bisa dikasih tahu kenapa segitu yakinnya? Jangan dengarkan omongannya yang nggak penting, Kak. Saya pun nggak mendengarkan, saya nggak membatasi, saya nggak hapus juga. Kalau ada yang komen mau gimana pun juga, itu saya serahkan ke Allah. Nanti apapun yang kita ketik, apapun yang kita keluarkan, itu bakal ada tanggung jawabnya sendiri. Jadi saya nggak perlu repot-repot lagi untuk menanggapi juga memang. Cuma kalau memang dia masih stay ya dan tetap seperti itu, ya itu pilihan dia seperti itu.
Siapa yang berani berbohong, bermimpi bercanda dengan Allah dan Rasulnya, tidak akan bisa bertahan lama. Foto keluarga yang dipajang apakah syirik, Kak? Apapun, kamu pajang foto saya di rumah kamu pun termasuk bentuk syirik. Apapun yang makhluk bernyawa. Kalau foto kan emang itu modernnya. Kalau zaman dulu gambar. Cuma yang permasalahannya dipajang di dalam rumah. Malaikat rahmat nggak mau masuk dalam rumah yang terdapat gambar. Gimana rahmat Allah bisa datang kalau begitu? Ulama beristihad dengan Quran dan hadis dibandingkan dengan berdoa dengan mimpi. Hanya ada di hadis tanpa siap. Ya sekarang mimpi juga ada di Al-Quran dan di hadis. Justru mimpi ini membenarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu isinya ada tentang mimpi, al-mubasyirat, tentang banyak mimpi juga, mimpi Nabi Yusuf. Terus kalau kamu umat muslim pasti tahu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi disuruh menyembelih anaknya. Sekarang jadi syariat, jadi kurban kita setiap tahun. Justru abis itu setan datang. Itu cuma mimpi itu kan. Ngapain percaya? Justru setannya dilempar kan pakai batu. Makanya ada jumroh itu. Terus azan juga dari mimpi sahabat. Mimpi tidak berlaku lagi untuk zaman sekarang. Justru mimpi di akhir zaman itu sudah dikatakan sama Nabi, al-mubasyirat. Di akhir zaman mendekati kiamat itu banyak mimpi umat muslim yang benar. Dan orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang perkataannya paling jujur. Justru di akhir zaman petunjuknya lewat mimpi. Dulu ada, kalau kalian tahu ceritanya, jasad Rasulullah mau dicuri sama seseorang. Dan itu juga ada seseorang yang mendapatkan mimpi kalau jasad Rasulullah itu mau dicuri sama orang. Dia sudah menggali kan di bawah tanah itu. Alhamdulillah karena orang itu menceritakan mimpinya itu, orangnya ditangkap, jasad Rasulullahnya tetap aman. Itu cara Allah untuk menyelamatkan jasadnya Rasulullah. Sekarang kalau misalkan mimpi dari setan, dari mana adanya setan nyuruh kita jangan melakukan kesyirikan. Di mana-mana setan itu nyuruh kita musyrik. Karena syirik itu, tauhid itu benteng pertama dan benteng terakhir kita. Sedangkan ketika Dajjal nanti keluar, dia bakal menyerang akidah kita. Dia bakal menyerang apa yang terdapat di surat Al-Ikhlas.